Kemudian untuk pemeriksaan rutin, di sini dilakukan prainspeksi, yaitu evaluasi terhadap data, serta informasi termasuk pelaporan sarana. Yang kedua, kita melakukan pelaksanaan inspeksi online, sama seperti pemeriksaan offline, yaitu ada opening meeting, observasi, klarifikasi, dan konfirmasi. Kenapa kita lakukan ini online? Karena untuk PBF yang sudah membayar PNBP, tentu sudah waktunya untuk kita periksa, inspeksi. Kalau waktunya kita WFH, tentu akan menumpuk tentu saja inspeksinya. Sehingga kita memiliki cara inovasi seperti ini, melakukan pemeriksaan. Kemudian, inspeksi juga dilakukan secara online untuk pemeriksaan rutin, dan juga kita memberikan pembahasan untuk pasca inspeksi. Untuk sarana yang perlu diberikan sanksi, tentu kita akan berikan sanksi, dan tentu harus diserahkan kapanya. Kemudian untuk e-learning kami melakukan untuk update regulasi perkembangan isu pengawasan obat selama COVID. Jadi kami juga membuat pedoman pengawasan obat donasi selama COVID, dan ini kami informasikan kepada seluruh balai besar, balai POM, supaya kami semua terupdate dengan perkembangan terbaru. Dan juga Badan POM telah memiliki e-training untuk peningkatan kompetensi petugas pengawas. Sedangkan untuk pembahasan dengan eksternal, contohnya kita membahas dengan BKPM terkait dengan peraturan atau integrasi untuk OSS. Silakan lanjut. Nah, sekarang kita pelajari lagi bagaimana kendala pemanfaatan aplikasi meeting online. Tentu saja ini bukan sesuatu yang mudah, Bapak Ibu, apalagi pada waktu pertama, ya. Di sini kita tentu harus mencoba-coba terlebih dahulu, dan ternyata memang ada jaringan internet yang kadang-kadang tidak stabil. Koneksinya terputus pada saat pemeriksaan, dan juga suara tidak jelas, sehingga perlu penjelasan ulang. Kemudian tentu kita ini adalah apoteker ya Bapak Ibu, kadang-kadang kita sedikit gaptek kurang terkait pemahaman teknologi. Saya saja kadang-kadang perlu dibantu, bisa dibantu teman, bisa dibantu anak saya. Kok kenapa putus kadang-kadang ya? Nah ini kadang-kadang ini yang menyebabkan kendala-kendala. Nah, kendala ini adalah tidak dapat mengoperasikan aplikasi, dan juga membutuhkan waktu dalam konfirmasi atau klarifikasi hasil pemeriksaan. Kemarin sempat ada yang bertanya nih, wah kesempatan nih ya. Kesempatan dengan adanya meeting online ini, saya akan sembunyikan nih ya, dokumen-dokumen supaya nggak ketahuan nih dengan inspektur. Nah, Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui, inspektur ini pengalamannya cukup banyak. Mereka sering tentu harus mengetahui cara-cara bagaimana supaya mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya. Nah, namun Bapak Ibu sekalian, kami tetap juga menerapkan namanya kondisi khusus. Kondisi khusus ini diperlukan pemeriksaan ulang. Jadi berdasarkan analisis risiko, kalau memang kita merasa belum yakin dengan hasil yang diberikan oleh Bapak Ibu di PBF misalnya ya, atau kita juga bisa melakukan ini di apotek. Ada kemarin kita sudah uji coba di apotek ya. Diperlukan pemeriksaan ulang ke sarana jika kondisi pandemi COVID-19 ini sudah dinyatakan berakhir. Nah, Bapak Ibu, teman sejawat, dari paparan saya tadi, kita tentu belajar
belajar bersama bahwa pemanfaatan aplikasi meeting online ini bisa digunakan oleh siapa saja. Nah, pemanfaatan ini oleh apoteker, baik di apotek ataupun di PBF, ini bisa dilakukan. Contohnya, yaitu melakukan e-training. Tidak usah canggih-canggih, kita bikin modul dulu, begitu ya. Tentu kita sebagai apoteker gampang aja bikin slide contohnya. Nah, dengan slide itu kita bisa memberikan ilmu kepada teman-teman di lingkungan bekerja kita yang non-apoteker contohnya. Nah, kita berikan saja informasi yang sederhana. Bagaimana membaca penandaan suatu obat. Obat itu ada obat keras, obat bebas, ada obat bebas terbatas, bagaimana penyimpanannya, apa yang harus dibaca di penandaan. Nah, itu contoh-contoh yang bisa kita sharingkan kepada staf kita yang non apoteker ya. Kemudian bisa nanti berlanjut next pelajarannya adalah belajar tentang indikasi obat. Contoh seperti itu. Nah, apa yang dilakukan e-training ini supaya didatakan daftar hadirnya, foto kegiatan, kalau perlu juga ada pre dan post test. Tujuannya adalah untuk melihat apakah pengetahuannya sudah meningkat. Harapan kita adalah teman-teman yang non-apoteker yang menjadi staf kita akan meningkat ilmunya terkait pemahaman mengenai obat. Kemudian bisa juga kita melakukan review SOP kita. Jangan-jangan SOP kita yang sudah kita buat berapa tahun yang lalu sudah tidak berlaku lagi saat ini. Sudah tidak sesuai. Nah, bisa dilakukan lagi untuk memperbaiki SOP kita. Nah, Bapak Ibu teman sejawat, kenapa data-data ini harus disimpan? Karena ini tentu bisa menjadi data dukung pada waktu inspeksi oleh Badan POM. Sering sekali temuan yang dilakukan oleh Badan POM adalah tidak adanya peningkatan kompetensi oleh tenaga atau SDM di sarana. Nah, hal-hal seperti ini tentu akan bisa digunakan Bapak Ibu untuk bisa jadi data dukung pada waktu diperiksa oleh Inspektur CDUB oleh Badan POM. Nah, Bapak Ibu sekalian ini saya menitipkan karena kami di Badan POM ini harus melakukan namanya reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi dilakukan di dalam 8 area perubahan, yaitu manajemen perubahan. Manajemen perubahan digunakan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi, serta pola pikir, serta budaya kerja individu atau unit kerja yang di dalamnya menjadi lebih sesuai dengan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi. Kemudian penguatan pengawasan, ini lebih kepada penguatan pengawasan internal, yaitu meningkatkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Kemudian penguatan akuntabilitas, meningkatkan kapasitas kinerja instansi pemerintah. Penataan dan penguatan organisasi, penataan sistem manajemen SDM. Di sini tentu kita harus terus meningkatkan profesionalisme kita. Kemudian ada penataan peraturan perundang-undangan dan juga peningkatan kualitas pelayanan publik. Ini semua akan selalu dinilai oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan tentunya kami harus selalu menyampaikan baik secara internal maupun kepada seluruh stakeholder kami di eksternal tentang apa yang kita lakukan untuk meningkatkan reformasi birokrasi. Direktorat kami, Direktorat Pengawasan Distribusi, sudah pernah mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi.
pada tahun 2017. Dan target kami di tahun 2020 adalah wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM. Jadi kami memang harus terus meningkatkan terutama di dalam pelayanan publik. Lanjut. Nah, ini kira-kira infografis yang kami sampaikan Bapak Ibu ada di Instagram kami. Instagram kami di distribusi obat. Silakan Bapak Ibu yang ingin tahu tentang kegiatan kami bisa mengakses Instagram kami. Di situ juga ada beberapa kegiatan yang kadang-kadang kami lakukan. Sebelum BFK ada yang namanya Obras Cari Batik. Obras Cari Batik adalah obrolan asik cara distribusi obat yang baik. Nah, di sini dengan obras cantik ini, Obras Cari Batik ini, teman-teman bisa ikut bergabung dengan Badan POM, membahas hal-hal yang belum dipahami selama melaksanakan distribusi obat, ya. Nah, sering-seringlah baca Instagram kita, follow, jadi follower kita, ya. Di sini di infografis kita, di sini kita terangkan tentang manajemen perubahan. Kemudian juga Bapak Ibu di sini PBF, responden PBF, harapannya nanti pada tahun 2020 ini nanti akan dilibatkan biasanya oleh Menpan RB. Kami akan berikan data-data Bapak Ibu untuk bisa masuk di dalam survei persepsi korupsi dari kualitas pelayanan kami. Harapannya nanti Bapak Ibu yang menjadi responden agar secara aktif mengisi survei tersebut. Survei diberikan secara online. Dan satu lagi yang sangat penting, Bapak Ibu, bantu kami untuk bisa menjaga integritas kami dan tidak memberikan hadiah atau gratifikasi. Lanjut. Nah, terakhir ini Bapak Ibu, slide saya penutupnya adalah pelayanan publik dan pengawasan distribusi dan pelayanan obat untuk memastikan mutu dan keamanan tetap dilaksanakan selama pandemi COVID-19. Inovasi tidak mengurangi esensi dari tujuan pelayanan publik dan pengawasan. Peningkatan kompetensi personil dalam penguasaan teknologi informasi terkini sangat penting. Kemudian dukungan semua pihak, termasuk organisasi profesi apoteker, sebagai garda terdepan dalam penyediaan obat selama pandemi COVID-19. Pemanfaatan teknologi informasi menjadikan akses terhadap data dan informasi menjadi lebih cepat dan mudah diolah. Dan satu lagi yang terakhir tadi, dukung Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP meraih predikat WBBM. Bapak Ibu, saya sampaikan dulu di sini video tentang bagaimana kami melakukan inspeksi secara online. Selamat menikmati. Online desktop inspection ini kami dari teman-teman di Badan POM akan melakukan pemeriksaan dalam rangka sertifikasi adendum gudang tambahan. Kami dari Badan POM, dari Direktorat Pengawasan Distribusi. Surat tugas kami untuk hari ini pemeriksaan. Kita kirim ya, iya. BAP ya. Iya, nanti jadi tetap ada, tadi seperti Pak Bali disampaikan, tetap ada BAP, tetap ada checklist yang perlu ada tanda tangan dari kedua belah pihak. Yang sertifikasi yang di Gurami. Sekarang posisinya di mana Pak sekarang ini Dahan? Di Gurami. Sekarang udah di Gurami sekarang? Iya, sudah di Gurami. Oh. Satu APJ untuk tiga-tiganya, jadi memang masing-masing. Oke, jadi masing-masing divisi membuat SP gitu ya? Iya. JS 19014. Sama ya.
Saya mau konfirmasi ini posisi ruang prekursor dan ruang psikotropika. Kalau dilihat dari video, itu ruang prekursor kan gabung dengan ruang psikotropik. Kami menunggu data dukung yang diupload, data dukung yang kurang tadi, ya. Sehingga nanti setelah diupload, mungkin kita balik lagi untuk membicarakan BAP dan kelengkapan lainnya. Baik Bu, Bapak Ibu sekalian, saya bacakan BAP pemeriksaannya ya. Pada hari Rabu, tanggal 28 April tahun 2020. Untuk ininya, misalnya ada update terkait sama nanti misalnya PTSP-nya atau misalnya nanti capanya Bu ya. Saya komunikasinya ke Bu Tuti ya. Betul. BAP dan print checklist ya. Iya. Nanti setelah ini kami akan tanda tangani dan kami akan stempel. Ditwas distribusi. Usahakan terima kasih atas dukungan Bapak Ibu. Dengan berakhirnya pembacaan BAP dan kesepakatan tadi, maka berakhir juga pelaksanaan desktop inspection pada hari ini. Terima kasih atas kerjasama yang baik ya, dari awal upload dokumen sampai tadi pemeriksaan. Maaf, suaranya belum jelas. Bisa diulangi lagi? Ada terima dan pendampingan. Betul ya Bu ya? Bu, maaf suaranya putus-putus Bu. Baik, demikian video kami. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila di dalam paparan banyak kekurangan. Moga-moga berkenan, semoga berkenan. Dan sebelum saya berikan kepada moderator, saya tutup dengan pantun ya. Jalan-jalan ke kota tua, perginya naik Kopaja. Lindungi bangsa dari corona, ayo kita di rumah saja. Bunga melati, bunga Kamboja, tumbuh mekar indah merona. Walau tetap di rumah saja, kita tetap bisa berkarya. Buka puasa bersama keluarga, jangan lupa takjilnya kurma. Badan POM ada untuk Anda, mari bersama berantas corona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Didukung oleh